Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, wahyukan kepada kami apa menjadi firman-Mu. Biar firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami, dan firman-Mu boleh tinggal dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Pada kesempatan ini kita akan membahas ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-17, saudara ya. Oke, kita akan membaca. Saya akan ingatkan dulu ya bahwa Injil Yohanes ini bertalian dengan 4 tema besar ya. Yang ke-15 ya, maksud saya pasal 15 ini tentang tinggal tetap dan berbuah. Yang kedua ini tentang kasih, ini yang akan kita bahas. So, minggu depan kita akan membahas, saudaraku ya, tema Injil Yohanes yang berkenaan dengan Sang Penolong dan orang-orang yang membenci kekristenan. Ya, oke, kita akan mulai dengan ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes sering disebut sebagai Rasul Kasih karena ajaran kasih begitu mendominasi Injil Yohanes. Jadi Yohanes ini sering dikatakan Rasul Kasih. Saudara nggak tahu berapa banyak di Injil Yohanes selalu dikatakan mengasihi karena kasih Allah. Pokoknya kasih, kasih, dan kasih. Memang Yohanes ini Rasul Kasih, saudara ya. Injil Yohanes juga seperti kita ketahui ini adalah Injil pengajaran khusus bagi murid-muridnya. Ini bukan Injil umum, ini bukan kumpulan khotbah Yesus kepada hayalak ramai. Tetapi Injil ini berisi percakapan Yesus, pengajaran Yesus khusus bagi murid-muridnya. Ya. Kemudian tema kasih sangat mendominasi Injil ini. Berarti Yesus banyak memperingati dan mengajarkan para muridnya tentang kasih. Kenapa, saudara? Kenapa? Nah, kalau saudara lihat ya, sedikitnya ada 2 alasan, saudara ya, kenapa Yesus banyak mengajarkan kasih. Yang pertama, hakikat Allah memang kasih. Selalu saya katakan ya, kalau ada hal yang iblis tidak bisa tiru, salah satunya kasih. Tentu kekudusan juga iblis tidak bisa tiru ya. Mujizat iblis bisa tiru loh. Hal-hal ajaib iblis bisa tiru. Tapi kalau kasih nggak bisa. Itu atribut Allah yang luar biasa, saudara ya. Itu atribut Allah yang luar biasa. Maka sampai dikatakan Allah adalah kasih. Itu hakikat yang begitu melekat. Itu hakikat. Itu bukan lagi pekerjaan, tapi hakikat. Menjadi satu dengan Allah. Kalau mujizat itu pekerjaan Allah. Iblis juga bisa loh bikin-bikin yang begitu, saudara ya. Tetapi kalau kasih itu hakikat. Iblis tidak akan punya yang namanya hakikat kasih ini. Nah, itu sebabnya kenapa Yesus banyak mengajarkan tentang kasih. Yang pertama itu atribut Allah yang utama. Yang kedua, Yesus mungkin, saudara ya, melihat potensi perpecahan di antara para murid. Karena memang tercatat beberapa kali mereka ini suka bertengkar, saudara. Belum lagi perebutan posisi dan yang lain-lain. Maka Tuhan memperingati mereka. Kasih. Kalau kamu kasih, kamu tuh gak bertengkar. Nanti di pasal 17 kita pelajari juga ya. Bahkan Yesus berdoa memberi kemuliaan kepada mereka. Supaya apa? Supaya murid-muridnya bersatu. Nah, jadi kita harus mengerti dulu ya. Nah, ayat 9 ini menyatakan Bapa telah mengasihi aku. Ucapan ini sesaat setelah perjamuan malam terakhir, di mana Yesus akan ditangkap. Kesadaran akan kasih Bapa membuat Yesus tidak takut menghadapi penderitaan apapun. Nah, ini sama halnya, saudara. Kesadaran kita akan kasih Bapa. Kalau kita tahu kasih Bapa penuh dalam kita, kasih Yesus penuh dalam kita, kita tidak takut menghadapi penderitaan hidup sehebat apapun. Sumber kekuatan Yesus memikul salib adalah kasih Bapa dalam dirinya. Sumber kekuatan kita untuk terus melayani Tuhan memikul salib, sekalipun harus menanggung penderitaan hidup dari pelayanan kita kepada Tuhan, adalah kasih Bapa, kasih Yesus yang memenuhi hidup kita. Kenapa banyak orang gampang kecewa dalam pelayanan? Salah satu jawabannya menurut saya,
kasih Bapa belum penuh dalam hidupnya. Kalau kasih Bapa penuh dalam hidupnya, dia tidak akan mudah menjadi kecewa, saudara. Manusia bisa mengecewakan, manusia bisa menyakitkan, saudara. Tapi kalau kasih Bapa penuh dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Bukannya nggak pernah pindah gereja ya, engkau tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Ingat baik-baik apa yang saya katakan ini. Makanya kasih Bapa itu menjadi sumber kekuatan kita, saudara. Jadi sumber kekuatan kita. Kesetiaan Yesus melakukan dan memenuhi kehendak Bapa adalah bukti Yesus mengasihi Bapaknya secara sempurna. Ia begitu setia mengasihi Bapaknya, dan dia sedang mempersiapkan diri untuk diremukkan. Kerelaan hati untuk pemikul salib bersumber dari kasih Bapa akan dirinya dan dirinya yang mengasihi Bapa. Waktu Yesus mengatakan ini, dia akan diremukkan, dia akan ditangkap sebentar lagi. Tapi dia tidak gentar. Dia dengan rela hati sebab kasih Bapa penuh dalam dirinya. Ayat yang ke-10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara, tanda kasih Bapa tinggal di dalam Yesus adalah ia menuruti perintah Bapaknya. Dan tanda murid-murid, tanda orang percaya, tanda saudara dan saya tinggal di dalam Yesus adalah kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena murid-murid itu yang akan meneruskan pelayanan Tuhan Yesus, memberitakan Injil kerajaan sampai ke ujung bumi. Ya, maka kasih Bapa ini, kasih Tuhan ini menjadi bensin utama, saudara. Kalau kasih Bapa ini nggak penuh, saudara, ya, tidak tinggal di dalam kasih Tuhan, kita tidak tinggal dalam kasih Tuhan, ini ibarat mobil baru jalan bentar kehabisan bensin. Makanya ada orang yang kehilangan kasih mula-mula, pelayanan jadi bosen, mundur, ini mobil kehabisan bensin. Kalau kasih Bapa penuh, saudara, kita nggak kehabisan bensin. Kita akan terus terbakar oleh apa? Oleh kasih-Nya. Maka kita berkerinduan terus melayani Tuhan, menyebarkan Injil kerajaan sampai ke ujung-ujung bumi. Ketika murid-murid atau orang percaya menuruti perintah Yesus, maka itu adalah tanda kita tinggal dalam kasih-Nya. Dan inilah sumber kekuatan untuk menyelesaikan kehendak Bapa, melakukan pelayanan, memberitakan Injil ke ujung-ujung bumi. Maka ini hal yang sangat penting, saudara. Inilah tanda kasih itu. Kita tinggal dalam Dia dan ini bahan bakar utama. Saya melayani Tuhan sudah 23 tahun. Saya mulai berkhotbah tahun 2001. Jadi tahun ini 22 tahun saya berkhotbah. Kalau saya flashback, ya, pernahkah saya kehilangan gairah dalam melayani Tuhan? Saya harus jujur katakan pernah, saudara. Pernah. Rasa bosan, rasa capek. Tetapi makin kesini, semakin saya memahami kebenaran firman Tuhan, ya, saya tahu apa yang menjadi bensin bahan bakar utama. Saya tidak lagi capek dalam melayani Tuhan. Saya tidak akan kehabisan bensin lagi. Tentu bukan dengan kuat gagah saya. Saya berdoa supaya anugerah Tuhan berlimpah atas hidup saudara dan saya. Supaya kita tidak pernah lelah dalam melayani Tuhan. Supaya kita selalu punya spirit, punya api, punya gairah yang menyala-nyala. Gairah itu datangnya dari mana? Dari kasih Bapa, saudara. Kalau kasih Bapa itu gak penuh, kita kehabisan bensin pasti. Ya, maka saya berdoa supaya Tuhan memenuhi hati setiap saudara juga dengan kasih-Nya. Supaya saudara dalam perjalanan mengiringi Tuhan juga gak pernah kehabisan bensin. Mungkin teman pelayanan pun bisa mengecewakan loh, saudara. Tapi itu bukan berarti saudara kehilangan gairah untuk melayani Tuhan. Kalau bensin itu penuh dalam hidupmu, saudara gak akan kehilangan gairah melayani Tuhan. Ya.
Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Seperti halnya damai sejahtera, sukacita murid-murid pun berasal dari dalam, dari kasih Bapa. Tidak terpengaruhi apa yang ada di luar. Terlebih lagi mereka akan mengalami penderitaan dan memikul salib seperti Yesus. Murid-murid mengalami penderitaan. Nah, tadi kalau sebelumnya ya kita sudah belajar ya, sekalipun mengalami penderitaan kita tidak gentar. Ini bukan hanya tidak gentar, Tuhan bilang sukacitamu menjadi penuh. Lah, ini murid-murid setelah ditinggal Tuhan Yesus naik ke surga atau Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, ditinggal secara fisik ya, tapi Tuhan tetap menyertai lo sampai kesudahan zaman. Ini murid-murid bukan akan tiap hari nonton stand up komedi jadi mereka bisa ketawa-tawa, saudara, enggak. Mereka akan menghadapi penderitaan hebat. Tapi hebatnya bukan saja tidak takut, tapi kalau ada kasih Bapa ini ya, kalau kita tinggal dalam Dia, sukacitaku penuh, sukacita kamu jadi penuh. Siapa yang memenuhi? Kasih Bapa. Jadi mereka dapat melewati penderitaan salib yang harus dipikul bukan saja dengan rasa tidak takut dan gentar, tetapi juga dengan sukacita yang penuh. Nah, ini edan nggak coba? Ini seakan nggak masuk di akal, saudara. Bagaimana bisa menghadapi penderitaan tapi bersukacita? Ya. Bagaimana bisa menghadapi penderitaan tetapi ada luapan sukacita yang mengalir? Sulit dipahami kan? Tapi ini bisa dirasakan kalau saudara dipenuhi kasih Allah dalam hidupmu. Ini bisa dirasakan, sangat bisa dirasakan, saudara, sangat bisa dirasakan. Ya. Nah, ketika orang percaya tinggal di dalam Dia yang adalah pokok anggur yang benar, maka murid-murid akan berbuah dan terus berbuah lebat lagi. Ketika kita berbuah lebat, pasti kita akan bersukacita lebih lagi. Sukacita saudara ya bukan karena hal-hal dunia, tetapi karena kita berbuah bagi Tuhan. Bukankah Alkitab juga berkata, malaikat di sorga juga bersukacita, bersorak-sorai ketika jiwa-jiwa terhilang, diselamatkan. Dan itulah juga merupakan buah pelayanan orang percaya. Ketika jiwa-jiwa diselamatkan, malaikat di sorga pun bersukacita. Jiwa kita pun pasti akan bersukacita. Ketika kita berbuah lebat bagi Tuhan, sukacita kita penuh. Ayat 12-13, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus berkata murid-muridnya harus saling mengasihi. Dan tanda kalau mereka saling mengasihi dengan benar adalah kalau mereka berani berkorban bagi saudara-saudaranya. Ingat tadi saya katakan mereka ini kadang-kadang berkelahi, saudara. Sekarang Tuhan ajarin bukan hanya gak boleh berkelahi, tetapi harus berani berkorban untuk saudaranya. Saudara tahu arti berkorban? Kalau arti berkorban adalah ya membuat diri sendiri tidak nyaman supaya orang lain nyaman, itu berkorban, saudara. Kalau kita masih kenyamananku tidak boleh terganggu, itu belum berkorban. Kalau sampai mengusik kenyamanan kita, itu baru namanya berkorban. Ya. Kalau murid-murid berani berkorban bagi saudaranya, maka mereka pasti harus bisa saling mendahului, saling mengutamakan yang lain. Udah gak rebutan posisi lagi, gak rebutan jabatan lagi. Makanya saya sedih kalau di gereja ada yang rebutan jabatan, dalam dunia pelayanan ada yang rebutan jabatan. Ini tidak mengerti tentang hal ini, saudara ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya. Ini ekstrim, saudara. Yesus mencontohkan dulu. Tuhan berikan nyawanya sebagai tebusan orang-orang percaya. Makanya karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Diberikan sebagai tebusan. Kurang apa lagi, saudara? Kurang apa lagi? Mereka harus berani berkorban. Ya.
Nah sekarang kadang-kadang saya kan suka bercanda gini, jangankan memberikan nyawa, siomay aja rebutan. Ya, gara-gara siomay aja bisa berantem. Gimana memberikan nyawa? Nah ini kan gak elok saudara ya. Ini kan bukan hal yang baik. Maka yuk kita belajar mengutamakan yang lain lebih daripada dirinya sendiri. Mengutamakan yang lain lebih daripada dirinya sendiri. Itu sebabnya Yesus telah berikan contoh. Ada prinsip di sini. There is no love without sacrifice. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Seseorang yang lagi jatuh cinta aja pasti mau berkorban, saudara. Makanya kalau Tuhan berkata kamu harus saling mengasihi, artinya apa? Kamu harus berani berkorban untuk sesamamu. Ya, kasih yang sejati akan terlihat pada situasi yang tidak menguntungkan. Kalau semua baik-baik saja, maka kasih sejati tidak terlihat. Makanya Allah itu kasih, saudara. Sekalipun manusia sudah berdosa, menyakiti hati Tuhan, Ia tetap datang menebus ciptaannya, menyatakan kasihnya. Itu kasih yang sejati. Saudara, yuk kita harus belajar punya kasih yang seperti ini. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, justru kasih itu dinyatakan. Ya. Kalau semua enak, situasi sama-sama menguntungkan, serba nyaman, kasih sejati tidak terlihat. Ya. Itu ayat 14-15. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, begitu besar kasih Yesus kepada murid-muridnya sehingga mereka dibawa ke dalam covenant persahabatan, ikatan persahabatan. Jadi bukan lagi sekedar hamba, tetapi ikatan persahabatan. Nah ayat ini suka bikin orang bingung. Sampai saya dengar ada orang yang bilang gini, kalau kita bilang kita hamba Tuhan, lu bukan hamba lagi, lu sahabat sekarang. Ini gagal paham, saudara ya, gagal paham. Ayat ini memang kalau ditafsirkan sepotong ya, ini jadi repot karena dibilang kita tuh bukan lagi hamba-hamba Tuhan loh. Saudara, ayat ini harus dimengerti bahwa hamba-hamba Tuhan yang benar, yang melakukan perintah Yesus, saling mengasihi, berkorban, dia akan dikenakan covenant persahabatan. Kalau saudara baca dalam 2 Samuel 15 ayat 37 dan 1 Raja-Raja 4 ayat 5, ya nanti saudara buka sendiri ya. 2 Samuel 15 ayat 37, 1 Raja-Raja 4 ayat 5. Saudara bisa menemukan Daud dan Salomo dalam istananya itu memiliki seseorang yang istimewa yang disebut sebagai sahabat raja. Jadi saking istimewanya, saking dekatnya, dikalungkan ikatan covenant persahabatan. Yang namanya sahabat ya. Jadi kita jangan gagal paham nih. Kalau sahabat itu kan setara, saudara. Itu bukan berarti kita setara dengan Tuhan. Enggak, kita tetap hambanya Tuhan. Tapi kalau kita bergaul erat dengan dia, kita tinggal dalam dia, firman-Nya tinggal dalam kita, kita akan diberikan ikatan covenant persahabatan. Nah, itu dia. Itu menunjukkan hubungan yang sangat intim, hubungan yang sangat harmonis, hubungan yang sangat dekat. Makanya dikatakan sebagai sahabat, diberikan tempat istimewa. Bukan berarti ya sejajar secara kedudukan seperti sahabat raja tadi yang saya katakan. Diberikan tempat istimewa karena punya ikatan yang sangat dekat. Jadi ini menggambarkan kedekatan. Selayaknya seorang sahabat menceritakan rahasia-rahasia sahabatnya, maka Yesus juga menceritakan rahasia kerajaan kepada murid-muridnya. Di sini kita melihat hubungan yang begitu hangat dan dekat ya. Makanya kepada kamu diberikan segala sesuatu ya, diberitahukan segala sesuatu yang aku dengar dari Bapa. Karena udah teman, udah hopeng ibaratnya, sharing cerita.
Tiada lagi rahasia di antara kita, tidak ada lagi dusta di antara kita. Itu sahabat, saudara, ya. Luar biasa loh. Kita itu dijadikan sahabat dalam arti Tuhan mewahyukan rahasia-rahasianya kepada kita. Terakhir ayat 16-17, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah saudara, ayat ini juga sering disalahartikan, dianggap sebagai ayat predestinasi, bahwa Tuhan yang memilih. Oh ya betul, Tuhan memilih. Nanti ada satu sesi khusus kita harus bahas pemilihan Tuhan. Tapi kita mau bahas dulu Yohanes 15 ayat 16. Apa artinya aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku? Ingat saudara, dulu saya pernah cerita tentang hal ini ketika membahas Yesus memanggil murid-muridnya. Ini ada di live study awal-awal Injil Matius, ketika pemanggilan ke-12 murid. Pada zaman dulu, semua anak-anak Israel itu kan sekolah, orang-orang Yahudi, anak-anak Yahudi ya. Mereka itu sekolah yang wajib Bet Sever, lalu Bet Talmud. Nah, selesai dari Bet Talmud, semua orang itu berusaha mau masuk ke yang namanya Bet Midrash. Nah, Bet Midrash ini ya, ini nggak bisa sembarangan orang masuk. Semua murid, khusus yang pandai-pandai itu, seperti ngelamar ke rabi-rabi yang ada pada saat itu. Tetapi Bet Midrash ini kan kelas intensif. Satu rabi paling cuma mau punya murid 10 orang, 12 orang, paling banyak 15 orang. Ada mungkin yang cuma mau punya 5, 6, 7 orang. Nah, dari sekian banyak pelamar, rabi-rabi ini harus memilih. Makanya ini adalah bahasa yang umum pada saat itu. Semua rabi juga mengatakan itu, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Waktu Tuhan datang di Danau Galilea memanggil murid-muridnya, ingat kenapa murid-muridnya ada di Danau Galilea? Menangkap ikan. Berarti gak ada rabi lain yang mau memilih mereka. Nah, ketika Yesus datang, murid-murid panggil dia apa? Rabi. Nah, maka ini berlaku, bukan kamu yang pilih aku, ya memang aku yang ke Galilea pilih kamu. Nah, itu saudara harus memahami akan hal itu ya. Jadi konteks latar belakang Yahudi pada saat itu memang para rabi memilih murid. Nah, lalu dikatakan aku menetapkan kamu. Ingat, ini bukan predestinasi. Tetapi ini berarti gini, aku menetapkan kamu. Setelah dipilih, aku menetapkan kamu. Setelah kamu aku pilih, aku mempercayakan pelayanan ini kepada kamu. Itu maksudnya, aku menetapkan kamu. Aku mempercayakan pelayanan ini kepada kamu. Injil kerajaan, aku percayakan kepada kamu, murid-muridku. Nah, setelah dipercayakan, Tuhan ingin kita berbuah tetap. Artinya apa? Tuhan ingin kita konsisten. Tuhan ingin kita berbuah terus-menerus. Ya, Tuhan ingin murid-muridnya terus menyampaikan Injil kerajaan sampai ke ujung-ujung bumi. Bukti dari buah mereka tetap adalah Injil kerajaan diberitakan hingga saat ini. Itu buah bahwa murid-murid Kristus memiliki buah yang tetap. Saya berdoa supaya kita semua hidup dalam kasih dan berbuah tetap bagi kerajaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Berikan kami anugerah-Mu untuk bisa menghidupi kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu bukan menjadi pengetahuan belaka, tapi boleh menjadi hidup dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa saudara di live study berikutnya, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Saya juga ingin sekali berjumpa saudara di Ibadah Raya Lifehouse Community, Uang Plaza lantai 2, Jalan Panjang, Jakarta Barat, jam 10 pagi. Ada sekolah minggu, ada teens, dan sampai jumpa di sana. God bless you all.